Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almaida Nabila Salma dan rekan saya Fajar Kurnia. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang format kontrak bisnis syariah. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Di sini ada 2 pembahasan yang akan kami jelaskan dalam presentasi ini. Pembahasan yang pertama yaitu dasar hukum kontrak bisnis syariah yang akan saya jelaskan sendiri, dan pembahasan yang kedua yaitu komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah yang akan dijelaskan oleh Fajar Kurnia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan pertama yaitu dasar hukum kontrak bisnis syariah, aku ingin kasih tahu kepada kalian apa sih kontrak bisnis syariah itu. Kontrak bisnis syariah itu yaitu suatu proses pelaksanaan transaksi antara satu orang dengan orang lain yang terikat oleh hukum karena satu pihak mempresentasikan penawaran dan pihak lain melakukan penerimaan serta memanfaatkan sumber daya ekonomi sebagai objeknya sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan secara hukum syara. Bisa juga diartikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum. Nah, itu sedikit penjelasan dari kontrak bisnis syariah. Nah, lanjut kepada pembahasan yang pertama yaitu dasar hukum kontrak bisnis syariah. Dasar hukum kontrak bisnis syariah ini ada 3, yaitu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis atau sunnah, dan yang ketiga ada ijtihad. Nah, di sini aku yang pertama akan menjelaskan tentang yang Al-Quran. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 29, dan ayat ini secara umum menegaskan kepada kaum muslimin agar melakukan kontrak bisnis syariah apa saja asalkan tidak dilakukan dengan jalan yang batil. Nah, seperti yang kalian lihat pada slide ini, yaitu ada surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya ada artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah sangat menyayangi kamu. Nah, menurut Ali Al-Yasis, ayat ini dengan tegas melarang setiap orang beriman memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan batil ini mencakup 2 pengertian, yaitu memakan harta diri sendiri dan memakan harta orang lain. Maksud dari memakan harta sendiri dengan cara batil yaitu seperti menggunakannya untuk kepentingan maksiat. Nah, sedangkan memakan harta orang lain dengan batil yaitu adalah seperti memakan harta hasil riba, judi atau kecurangan dan kezoliman. Juga termasuk memakan harta dari hasil perdagangan barang dan jasa yang haram, seperti misalnya kayak khamar, babi, bangkai, dan pelacuran. Nah, lanjut kepada dasar hukum kontrak bisnis syariah yang kedua, yaitu hadis atau sunnah. Sumber kedua yang melandasi adanya kontrak bisnis syariah setelah Al-Quran yaitu adalah sunnah. Menurut ulama usul fikih, al-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang dapat dijadikan dalil hukum syara. Nah, di slide ini ada 2 hadis yang menjelaskan atau yang berkaitan dengan kontrak bisnis syariah. Oke, langsung aja. Hadis yang pertama itu hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan tentang pelanggaran melakukan ikhtihar. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu barang siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah. Oke, maksud dari hadis ini bisa aku simpulkan, contohnya misalkan seperti pada saat awal mulanya adanya COVID. Itu penjual masker banyak sekali yang menimbun maskernya dan menjual kembali dalam keadaan harga masker itu tinggi. Jadi si penjual masker itu menimbun masker-masker mereka dan menjual kembalinya ketika harga masker itu lagi naik-naiknya. Nah, itu adalah perbuatan yang salah.
Dan selanjutnya ada hadis riwayat Abu Daud dan Hakim yang menjelaskan tentang syirkah. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsinya, "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku akan keluar dari perserikatan keduanya." Nah, bisa aku jelaskan kembali atau aku contohkan. Seperti misalnya ada 3 orang. Nah, kedua orang ini melakukan kontrak bisnis ini, tetapi satu orangnya lagi tidak melakukan kontrak bisnis, hanya menjadi saksi apabila di antara salah satu kedua yang melakukan kontrak bisnis ini ada yang mengkhianati temannya, maka yang satunya ini menjadi saksi bisa menjadi saksi dalam kontrak bisnis mereka. Gitu. Jadi hadis-hadis yang sudah aku jelaskan tadi merupakan sampel dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang masing-masing transaksi kontrak bisnis syariah yang dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya ke dasar hukum kontrak bisnis syariah yang ketiga, yaitu ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam menempati posisi penting ketika mencermati ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kewajiban seorang hamba untuk mempergunakan akal pikiran dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terus mengalami perkembangan. Apalagi kondisi saat ini dihadapkan dengan seperti era globalisasi yang dapat memproduk kehidupan modern yang serba teknologi canggih, terutama berkaitan dengan transaksi-transaksi. Maka persoalan ijtihad jadi mutlak dipergunakan. Contoh yang paling dekat adalah jual beli online atau via telepon atau multi level marketing dan lain-lain, dan masih banyak yang lainnya juga. Karena itu, ijtihad yang dilakukan benar-benar mengerahkan segala kemampuan akal pikiran untuk memproduk hukum-hukum kontemporer dengan menggunakan metodologi konsensus atau ijma, qiyas, maslahah, muslalah, dan lain-lain yang relevan. Dengan demikian, para ulama sebagai garda terdepan dalam memproduk hasil ijtihad wajib mendasarinya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga hasilnya juga pun dapat diklaim sebagai hukum yang berbasis pada hukum syariah. Nah, ketiga itu adalah dasar hukum kontrak bisnis syariah, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis atau sunnah, yang ketiga ada ijtihad. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah yang akan dijelaskan oleh Fajar Kurnia. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Almay dan Nabila. Perkenalkan, saya Fajar Kurnia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan lanjutan materi dari format kontrak bisnis syariah. Jadi secara umum untuk format pembuatan kontrak sendiri tidak ada format khusus yang diatur di dalam undang-undang. Jadi kontrak yang dibuat secara tertulis itu lebih baik dan telah diatur di dalam undang-undang, di mana dengan ancaman bahwa kontrak tersebut tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis. Jadi dalam artian seperti ini, kontrak bisnis secara tertulis itu lebih baik karena lebih kuat secara hukum. Kontrak yang dibuat secara tertulis biasanya itu disebut dengan perjanjian formal. Biasanya juga sudah ada format tertentu yang telah disiapkan oleh notaris kalau kontrak tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Tetapi kalau perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian formal, maka tidak diwajibkan dibentuk secara akta notaris. Tetapi biasanya perjanjian yang dibuat secara non formal bisa didiskusikan secara langsung oleh para pihak terkait. Namun ada pula beberapa orang yang membuat dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standar. Nah, lalu apa saja untuk susunan dari akta perjanjian yang ada di kontrak perjanjian? Nah, untuk yang pertama itu ada judul. Judul ini sama dengan artinya
Jadi judul ini itu untuk memberitahukan informasi yang dimana judul ini sesuai dengan isi yang ada di permasalahan tersebut. Nah, di dalam judul ini dapat ditambahkan nomor perjanjian. Nah, beberapa pihak berpendapat bahwa judul tidaklah penting, hanya menunjukkan mengenai apa akta perjanjian tersebut dibuat. Nah, judul juga harus mencerminkan jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank nasabahnya secara singkat dan jelas. Seperti contohnya itu perjanjian pembiayaan murabahah. Selain itu juga judul bisa memberikan informasi kepada pihak lain agar mengetahui sedikit tentang perjanjian yang akan dibahas. Lalu yang kedua itu ada pembukaan. Nah, pembukaan ini dibuat setelah judul, kemudian diawali dengan pembukaan yang merupakan kalimat permulaan dari suatu akta, atau disebut juga dengan istilah kepala akta. Nah, dalam hal suatu perjanjian pembiayaan disebut juga notaril. Nah, kepala akta ini biasanya berbunyi pada hari ini hadir di hadapan saya. Namun dalam perjanjian di bawah tangan pun dapat dibuat kepala akta, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini, atau perjanjian ini dibuat pada hari titik-titik tanggal titik-titik antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, contoh itu termasuk ke dalam pembukaan. Lalu yang ketiga itu ada komparisi para pihak. Komparisi para pihak ini merupakan bagian dari suatu akta yang disebut juga sebagai identitas, seperti nama lengkap, pekerjaan, jabatan, dan atau tempat tinggal para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Nah, di dalam komparisi ini disebutkan juga dasar kewenangan para pihak sehingga yang bersangkutan berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam akta. Nah, komparisi juga mengandung beberapa fungsi, yaitu diantaranya untuk menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian. Nah, dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak, berdasarkan dokumen apa kedudukan tersebut. Selanjutnya itu keterangan bahwa para pihak cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebutkan di dalam akta, dan para pihak juga mempunyai hak dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi secara umum komparasi ini itu adalah salah satu bentuk identitas yang dicantumkan di dalam pembuatan akta perjanjian ini. Nah, dalam prakteknya juga kita dapat menambahkan nomor identitas lainnya seperti kartu tanda penduduk, paspor, atau yang lainnya yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait. Nah, yang keempat itu ada premise atau recital. Premise adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam sebuah perjanjian guna untuk memudahkan pengertian apa yang dimaksud dengan membuat akta perjanjian tersebut. Nah, jadi premise ini salah satu isi yang ditulis di dalam perjanjian, yang dimana isi tersebut merupakan pendahuluan untuk memberitahukan tentang permasalahan yang akan dibahas. Nah, dimana disebut juga sebagai suatu pernyataan yang merupakan pertimbangan seperti latar belakang, dasar-dasar mengapa sampai lahir suatu perikatan. Nah, penulisan dalam akta ini biasanya secara baku dimulai dengan kata para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa, dan ditutup dengan selanjutnya para pihak ini sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut. Nah, yang kelima itu isi perjanjian. Isi perjanjian ini merupakan bagian yang dicantumkan oleh beberapa pihak yang mengandung isi pokok klausal yang dianggap perlu dan merupakan kehendak mereka. Nah, dalam klausul-klausul ini dicantumkan secara detail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Jadi isi perjanjian ini merupakan poin-poin yang
diajukan oleh kedua belah pihak dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, para pihak ini bebas merumuskan isi perjanjian ini sesuai kehendak dan kepentingannya masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sepanjang itu tidak melanggar undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta prinsip syariah. Nah, isi akta ini tidak terbatas pada hal-hal yang pokok saja, namun dimungkinkan juga mengenai segala sesuatu yang ingin diatur oleh pihak yang dianggap penting untuk dicantumkan. Lalu yang keenam itu ada penutup, closure. Nah, penutup ini merupakan bagian akhir dari perjanjian yang memuat hal-hal di luar perjanjian, antara lain mengenai pilihan domisili, tempat dan tanggal perjanjian yang ditandatangani, terus tanggal mulai berlakunya perjanjian, terus jumlah atau rangkap yang diperlukan dan juga materai yang cukup. Nah, lalu yang terakhir itu ada penandatanganan. Nah, secara umum setelah isi terus juga penutup dari sebuah akta itu selesai, maka kedua belah pihak menandatangani akta perjanjian tersebut. Nah, pada bagian ini dibubuhkan oleh tanda tangan oleh kedua belah pihak dan juga para saksi. Nah, biasanya saksi ini terdiri dari 2 orang, 1 orang di pihak A, lalu 1 orang lagi di pihak B. Nah, yang terakhir itu ada materai. Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai beserta peraturan pelaksananya dan PP Nomor 4 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai. Maka dokumen yang berbentuk perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai pembuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dikenakan biaya materai dengan tarif Rp6.000. Nah, dalam membuat suatu kontrak ini biasanya dilakukan dengan melalui beberapa tahap yang dimulai sejak adanya pembicaraan awal oleh para pihak sehingga pelaksanaan dari kontrak tersebut mampu diselesaikan dengan baik. Nah, tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, di mana walaupun tidak selamanya terjadi, tetapi kadang suatu kontrak didahului oleh nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau yang biasa disebut itu dengan MOU. Nah, setelah penandatanganan MOU ini, jika memang ada, maka selanjutnya dilakukan langkah atau tahapan-tahapan sebagai berikut, di mana kita membuat draft pertama, lalu itu ada pertukaran draft kontrak, lalu yang ketiga itu ada revisi jika perlu, nah yang keempat itu penyelesaian akhir, nah yang kelima itu ditandatangani oleh para pihak terkait. Nah, tidak semua kontrak tertulis itu harus melalui tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan, karena dapat saja terjadi bahwa hanya satu pihak yang membuat draft kontrak tersebut, kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk mencermati apa-apa yang masih perlu diperbaiki atau ditawar oleh pihak lainnya. Nah, kemudian diandalkanlah perbaikan-perbaikan seperlunya sehingga terjadi kesepakatan mengenai seluruh klausul yang terdapat dalam draft kontrak tersebut. Nah, lalu apabila para pihak berada pada daerah yang berbeda, untuk menandatangani kontrak tersebut bisa juga dilakukan oleh para pihak dengan cara salah satu pihak mencetak ulang draft kontrak tersebut yang telah disetujui oleh pihak yang bersangkutan sebanyak 2 rangkap. Nah, kemudian pihak itu menandatangani 2 rangkap naskah kontrak tersebut lalu dikirim kedua-duanya kepada pihak yang terkait. Oke, baik, sekian dari pembahasan tentang format kontrak bisnis syariah dari kelompok 3. Hadza wallahi yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.